Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi nabil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan semuanya, semoga Allah berikan pemahaman yang baik ya tentang Islam, ya, tentang bagaimana kita bisa menjadikan Islam ini menjadi jalan kita untuk membentuk generasi muda, ya, baik itu mental yang kuat, mental yang dalam mengarungi kehidupan remajanya itu dalam keadaan stabil, ya, energik, dinamis dalam hal mencari ilmu, bahkan memunculkan sikap berakhlakul karimah, insya Allah. Rekan-rekan mahasiswa semua dirahmati Allah, Bapak akan coba mereview kembali sedikit mengenai apa yang dipresentasikan oleh teman-teman kita sebelumnya, ya, tentang motivasi agama, sambil menunggu presentasi dari kelompok 3 ya, apa 4 ya, kelompok 3 ya, insya Allah mengenai jiwa beragama pada anak, remaja dan dewasa, insya Allah. Baik, Bapak akan coba share kembali materi yang kemarin. Ya. Jadi ada teori. Ya, kita kembali ke teori lagi ya. Kenapa kita bicara teori? Inilah salah satu bagian dari penemuan. Jadi kalau orang yang berpikir itu memunculkan yang namanya teori atau penemuan dalam berpikirnya. Ya. Kalau ada statement bahwa apa buktinya pernah berpikir gitu. Nah, salah satunya adalah mengeluarkan teori. Walaupun ini sifatnya teori, tapi kalau di dalam khasanah keilmuan Islam, ya itu kalau pernah dengar namanya usul fikih, ya, kaidah-kaidah, yaitu semuanya adalah bagaimana kunci-kunci dalam membuat keputusan. Ya, kalau kaidah usul fikih keputusan dalam hukum-hukum Islam, tapi kalau teori ini adalah dalam memberikan keputusan untuk penelitian, ya, untuk mencari solusi yang dihadapi oleh manusia di lapangan, ya, di lapangan tempat manusia itu beraktivitas. Yang pertama ada teori Gestalt. Ya, ini teman-teman bisa dalami ya, bahwa ada teori Gestalt ini dari Wilhelm Wundt ya. Ini intinya dari teori Gestalt ini adalah apa? Jadi ada perkembangan jiwa. Ya, perkembangan jiwa itu tidak terjadi dari sederhana ya menjadi yang kompleks, melainkan dari yang holistik. Yang holistik itu menyeluruh maksudnya. Ya, yang dimaksud holistik itu menyeluruh, yang semakin jelas dan kemudian menjadi lebih terdefinisi, maksudnya bisa diartikan. Ya. Nah, di sini ada keyakinan bahwa manusia itu dibentuk dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, kalau misalkan kalau manusia diibaratkan seperti mobil, berarti ada setirnya, ada rodanya, ada rantainya, ada gearnya. Berarti manusia itu punya badannya, punya gigi, punya otak, punya segala macam. Nah, itu satu yang tidak bisa terpisahkan. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan perkembangan ini adalah seluruhnya. Apakah otaknya, apakah fisiknya, apakah hatinya, akalnya. Nah, ini yang disebut dengan teori Gestalt tadi. Ya. Ini untuk apa kok bisa teori ini untuk apa? Untuk meneliti bagaimana manusia itu dalam kehidupan itu normal gitu. Dari segi bentuknya itu normal. Ya. Jadi perkembangan bukan hasil dari asosiasi melainkan diferensiasi atau dari kelainan. Jadi perkembangan itu bukan semuanya jadi sama, tapi semuanya adalah
pasti berbeda-beda gitu ya. Nggak mungkin hidung itu apa namanya, bulu hidung misalnya itu sama sama dengan tumbuhnya rambut. Nah, gawat ya. Jadi kalau bulu hidung tumbuhnya sama seperti rambut, pasti waduh ya, susah kita ya. Ya, termasuk kuku ya. Kuku ini kalau misalkan apa namanya, tumbuhnya sama seperti gigi, waduh ya, repot. Ya, gigi kita selalu dipotong pasti. Ya silakan. Ya, karena pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu ya. Dan ke setiap tumbuh kembangnya ini tentulah cara mencerap pendengaran, mencerap penglihatan, mencerap apalagi ya, situasi, membaca dan sebagainya itu pasti berbeda-beda gitu ya. Cara-caranya. Anak-anak kecil cara berpikirnya beda dengan remaja, ya, dengan dewasa. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa anak-anak itu orang dewasa yang bertubuh kecil. Paham nggak sampai sini? Ya. Jadi anak-anak remaja sudah kita bisa asumsikan mereka itu akan berbuat segala sesuatu yang diminta oleh gurunya itu otomatis, nggak bisa. Pasti harus tetap dicerewetin gitu ya. Paham nggak sini ya? Misalkan dikasih aturan bahwa ini harus dipiket misalkan ya. Ayo piket nih setiap pagi jam setengah 7 sampai jam setengah 8 harus piket misalkan. Ini kalau misalkan, wah biarinlah sudah ada jadwalnya ini, pasti sudah ngerti gitu. Gak bisa. Namanya anak-anak pasti harus dikasih tahu terus. Sampai kapan? Ya sampai sampai dia beranjak bisa memahami. Gitu ya. Nah, tapi ada juga nggak anak-anak yang bisa mengerti sendiri? Ada, tapi tidak seluruhnya. Ya. Baik, ini juga ada teori asosiasi, kemudian, nah yang paling menarik Bapak itu adalah teori ini konvergensi namanya dari William Stern ini ya. Dulu pernah Bapak akan teliti dari teori ini bahwa yang dimaksud dari teori ini adalah perkembangan jiwa anak itu ditentukan oleh faktor yang saling mendukung. Ya. Faktor apa saja? Yang pertama fitrahnya. Kodarnya sebagai seorang manusia pasti ada bawaannya. Ya. Kodarnya Habib Aidil ya. Namanya siapa? Namanya Fahmi ya kan. Fahmi ya, kodarnya yang akhwat juga pasti beda-beda walaupun satu usia kan, sama-sama usia, tapi kodarnya atau ukurannya pasti beda-beda. Ini faktornya. Ada yang ketika melihat begini saja langsung hafal satu halaman. Ada, misalkan ya. Tapi ada juga yang memang harus dibaca berulang-ulang baru hafal. Ada yang juga harus dilihatin, dipahami gitu ya, baru hafal. Ya. Ini ada faktor yang disebut dengan bakat atau bawaan. Ya. Ya, tapi ini bukan satu-satunya yang membuat anak tersebut sukses. Bagaimana kalau tidak punya bawaan atau bakat? Bisa saja. Ya, dengan cara apa? Pendidikan. Ya. Pendidikan ini apa? Latihan. Ya. Cristiano Ronaldo misalkan, tidak ada bakat main bola. Usia 16 tahun, Lionel Messi sudah main bola. Gocekannya bagus. Cristiano Ronaldo masih jadi tukang sapu. Gitu ya. Tapi bagaimana kok bisa jadi pesepak bola nomor 1 di dunia? Bayarannya paling tinggi. Ya. Triliunan. Setiap menitnya miliaran. Masya Allah ya. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Pendidikan. Dia melatih dirinya. Ya. Melatih dirinya di luar batas yang sudah ada. Kemudian di luar batas tersebut dia biasakan. Dan akhirnya menjadi batas baru. Batas baru itu kemudian dia olah terus. Kemudian dari batas baru menjadi sesuatu di luar batas yang baru itu terus sampai akhirnya mampu. Ya, itu disebut dengan pendidikan.
Ya, ditekan, didorong, ditarik dan segala segala macam. Begitupun dengan kita. Dipaksa untuk turun ke masyarakat, KKN misalnya. Ya, dipaksa. Supaya apa? Supaya melebihi apa yang sudah ada, melebihi batas itu. Ya kan? Nah, ini kemudian pendidikan dan juga faktor lingkungan. Nah, ini bagaimana manusia itu bisa sukses ditentukan oleh tiga hal yang saling terhubung. Ini menurut William Stern. Jadi kalau misalkan teman-teman meneliti santri, apakah santri itu bisa sukses dalam satu hal, misalkan hadroh misalkan, atau misalkan bacaan Quran, apakah karena bawaannya, karena ada didikannya, atau lingkungannya? Ini teori konvergensi William Stern. Ya, jadi kalau teman-teman meneliti siswa, santri, dan lain sebagainya bisa sukses, dilihat ada teori yang semacam ini. Ya, nah ini teori sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama. Tapi yang menurut Bapak ada pintu-pintu yang membuat manusia itu bisa tumbuh berkembang. Ya. Nah, Bapak lihat di sini. Nah ini ya. Oh, ini sudah yang dewasa ini kayaknya ini. Bentar. Kita kembali ke motivasi beragama, tapi nah ini ya. Hubungan motivasi beragama dengan kematangan beragama. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai tadi teori-teori itu, nah bagaimana dengan motivasi beragama? Kalau kemarin kita sudah bahas dari motivasi itu teorinya ada motivasi yang dari dalam dan ada motivasi dari luar. Itu pasti itu ya. Dari dalam bagaimana seseorang itu punya kesadaran, punya pengalaman, punya kemauan gitu. Dan punya ya kemauan ya untuk kemudian mau beragama yang baik. Ya, atau sebaliknya. Kemudian juga ada dari luar, dari keluarga, ya, dari lingkungan sekolah, lingkungan asrama, dari pergaulan teman-temannya, ya, dari gurunya. Ada dosen Bapak itu, beliau punya pondok pesantren di dekat UIN Syarif Hidayatullah. Waktu Bapak bimbingan tesis itu ke sana, beliau bilang begini, disertasi Bapak itu tidak bisa jadi kalau tidak setiap hari ditanya sudah ngapain disertasinya. Oleh siapa? Oleh gurunya, pembimbingnya. Sudah sampai mana disertasinya? Oh, belum, Pak dosen. Ya kan? Besok ketemu lagi, sudah sampai mana disertasinya? Belum, Pak dosen. Karena tiap hari ditanya, dia ngerjain. Sudah sampai mana disertasinya bab ini? Terus tanya terus, lama-lama selesai, gitu kan. Ya. Begitu juga sama, mungkin pengaruh dari keluarga, dari istri mungkin ya. Nah, kalau Fahmi dari istri misalnya, ada punya istri belum? Oh, belum. Gitu ya. Nah, ada yang punya suami gitu kan. Ya, jadi ketika akan kalau Bapak dulu waktu kuliah ada istri, udah punya istri gitu kan. Jadi kalau males nih mau ngerjain tesis, tiba-tiba dibuatin kopi. Nah, kopi ayo bikin tesis. Wah, semangat ya kan. Jadi dari istri juga sama. Nah, termasuk dengan eh, motivasi anak. Kita mau sholat jamaah, tapi ada anak laki-laki gitu kan. Kita tadinya males misalkan mau sholat jamaah, karena punya anak laki-laki, yuk kita ke jamaah yuk. Jadi semangat memberikan apa? Memberikan energi positif sebenarnya. Nah, ada seorang peneliti namanya dan sudah mengeluarkan teori namanya teori Alport. Ya, teori Alport ini teman-teman bisa juga jadikan teori. Salah satu ciri yang orang yang memiliki kematangan beragama, karakternya dinamis. Ya. Benar apa kata Gus Baha ya. Kata Gus Baha itu kalau jadi beragama itu harus bahagia. Jadi kalau orang itu ingin punya agama yang baik, yang ini
Harus bahagia. Bahagia dengan yang apa? Bahagia dengan yang sesuai syariat. Harus bahagia. Sholat harus bahagia gitu kan. Puasa harus bahagia, menikah harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia dengan apa yang sudah dibenarkan oleh syariat, maka kita akan dapat juga terjerumus dan mencari kebahagiaan di luar yang syariat. Khawatirnya gitu kan ya. Bahagia dengan harta yang rezeki yang diberikan Allah walaupun masih seperti ini misalkan ya, harus bahagia. Jangan sampai kita malah mencari kebahagiaan dengan apa? Dengan sesuatu yang sepertinya bahagia, banyak, ya kan? Oh, tapi justru membuat kita gelisah. Nah, ciri dari kematangan beragama itu dia dinamis. Ya, dinamis. Dia bahagia, dia adaptif, ya. Nah, sifat yang dinamis itu memiliki kesadaran berkeagamaan yang dapat mengendalikan dan mengarahkan aktivitasnya. Jadi dia bisa mengendalikan, mengarahkan aktivitasnya. Jadi kalau bisa mengendalikan berarti pikirannya jalan. Ya kan? Dia punya setir. Jadi dalam pikirannya itu punya setirnya. Ya, jadi dia tidak mengikuti arus saja, tidak. Ya kalau arusnya menuju ke tempat yang jernih. Kalau arusnya kepada ini comberan gimana? Mengikuti arus air aja jangan. Harus punya pengendalian diri gitu. Dan juga bisa mengarahkan aktivitasnya, punya arah tujuan. Nah ya, ini teori Alport ya. Teori Alport ini teman-teman bisa jadikan apa ya? Teori untuk memotivasi remaja, memotivasi musalam, memotivasi siapa? Santri yang nakal mungkin ya, atau ya salam memotivasi siswa yang malas-malasan ya. Yang perlu dipakai dalam teori ini adalah apa? Mengendalikan. Jadi supaya santri atau siswa itu bisa mengendalikan dirinya gitu. Bagaimana caranya? Ya cari ya. Kalau dia senangnya itu tawuran, coba dikendalikan. Coba diarahkan aktivitasnya. Sebagai bu guru, sebagai pak guru, ya kan, ustadz ustazah, bisa mengendalikan aktivitas siswa atau santrinya ke arah yang lebih positif. Gitu. Bisa menjadi motivasi dari luar kan sebagai guru. Atau bahkan menjadi motivasi kita sebagai diri santri itu. Ya. Boleh nggak dikasih uang misalkan? Jangan ya, kalau santri ya, kasih uang khawatir mata duitan nanti ya. Tapi bolehlah sekali-sekali ya. Paling sering itu dikasih apa? Dikasih makanan. Biasanya nasi padang kayak apa gitu ya. Ini udah makan belum? Belum. Ini makan nasi padang. Ya, itu bagiannya. Atau sesuatu yang dia sangat butuhkan. Dulu Bapak itu punya punya santri ya, santri sekarang itu hadrohnya rusak. Hadrohnya rusak. Ngeluh ini jadi di pesantren itu nggak ada kegiatan. Bingung. Ya, akhirnya Bapak berjuang tuh supaya hadrohnya bisa dibenerin. Wah, akhirnya hadrohnya Bapak bawa ke tempat servis, sudah selesai, senangnya minta ampun. Ya, silakan, enggak? Ya, alhamdulillah. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Nah, salah satunya adalah memenuhi, kalau tadi makan itu kebutuhan, bisa juga dengan cara memenuhi keinginannya. Gitu. Nah, kesadaran beragama, keagamaan akan membentuk aspek mental dan mendorong motivasi seorang untuk bertindak. Ya, teman-teman semua dirahmati Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang kematangan beragama, salah satunya pasti kalau menurut Alport ini adalah manusianya punya karakter dinamis. Ya. Karakternya harus dinamis. Apa itu dinamis? Bapak ulang lagi. Punya sifat yang mampu mengendalikan dan mengarahkan aktivitasnya. Gitu. Jadi dinamis itu seperti itu. Punya setir dan punya arah tujuan.
Ya, kalau kita kayak seperti naik mobil, kita bisa nginjek rem, kita bisa ngegas, kita bisa belok kanan, belok kiri, dan juga harus ada tujuan, gitu. Itu yang disebut dinamis, bergerak ibaratnya. Jadi orang yang punya keagamaan yang bagus, yang matang, orangnya senang bergerak. Geraknya ada tujuan, geraknya ada pengendalian, gitu. Ya, jangan sampai kita sudah tahu tentang agama, malas gerak. Jangan sampai. Ada sampah di mana-mana enggak peduli gitu kan. Ada yang berbuat salah didiamin saja, ya kan. Nah, man ra'a minkum munkaron fa yughyiru biyadi, ya. Fa illam yastati fa biqol apa fa bi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Jadi ada gerakan gitu. Nah, motivasi ini punya peranan penting dalam kehidupan keagamaan, ya. Jadi motivasi ini juga penting dalam agama. Dari beberapa faktor seperti biologi, psikologi, dan sosial. Jadi manusia mengalami penderitaan, kekurangan, dan penindasan, serta menginginkan kasih sayang dan lain-lain. Mereka termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat ya bagaimana saudara-saudara kita di Palestina misalkan ya, itu pasti dorongannya itu luar biasa ya agamanya. Kalau bukan karena faktor agama mungkin mereka stres. Kalau bukan karena faktor Islam yang ada dalam diri mereka, waduh ya, kayaknya nggak tahan melihat anak-anaknya mati terbunuh ya kan. Ada yang ditembak, ada yang keruntuhan bangunan, ya Allah Rabbi ya. Kita sedih gitu kan. Ya. Bahkan ada saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal, masih bayi gitu kan, masih kecil umur 2 tahun, semua keluarganya keruntuhan bangunan, dia yang sendiri yang masih selamat. Ya Allah Rabbi. Ya. Inilah pengalaman seperti itu justru apa ya? Membuat memang sedih ya memang, tapi orang yang seperti itu yang tumbuh dari lingkungan yang prihatin, lingkungan yang ada kekurangan, biasanya akan matang. Ya. Biasanya akan matang. Coba kalau di pesantren ya. Kalau di pesantren biasanya kan kita kalau kalau di rumah pengen makan mah tinggal buka Magicom ada nasi ya kan. Tapi kalau di pesantren kan harus masak dulu, misalkan harus cari sayur-sayuran dulu ya kan. Pas lapar udah habis semuanya. Ya gitu kan. Berarti kekurangan dan segala macam itu ya sebenarnya membuat pribadi kita matang. Begitu pula dengan apa namanya siswa kita. Ya. Jadi kalau kita kasih bentuk mental itu salah satunya ya tadi. Ya, tapi tidak semuanya harus ditindas begitu terus ya. Kadang juga diberi kasih sayang, perhatian. Ya udah makan atau belum? Ya gitu ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kebutuhan terpenuhi dalam kehidupan beragama, maka memicu motivasi beragama yang akan terus menjadi otonom. Ya, dalam bahasa otonom ini apa? Dia secara mandiri. Jadi otonom ini mandiri. Jadi kalau ingin siswa kita mandiri, banyak-banyaklah dikasih motivasi, cerita-cerita. Nanti kita bahas tuh bagaimana bagi anak-anak yang masih masih sekolah SD, cara memotivasinya bagaimana gitu ya. Nah ya, jadi yang dimaksud dengan otonom ini adalah siswa tersebut mandiri. Nah, ya, kemandirian inilah. Nyuci baju sendiri, masak sendiri, bangun tidur dibangunin, bangun 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 ya. Pahmi bangun Pahmi ya kan, udah bangun ya kan. Kalau nggak bangun-bangun disiram air. Alhamdulillah ya. Jadi tingkat kemandirian tersebut dapat dicapai melalui ibadah yang murni, ikhlas, karena merasa sebagai seorang hamba yang baik. Ya kadang untuk menimbulkan keikhlasan, kadang ketemu masalah dulu mungkin ya. Ketika ada masalah tuh sholatnya khusyuk, ya Allah, bis Allah, sampai panjang deh Allah ini. Tapi kalau yang nggak ada masalah kayak Allah Akbar.
Gitu. Kadang memang kita supaya matang ya kadang begitu juga kadang ya. Nah, ini juga mempengaruhi perilaku keagamaan seseorang. Ya, jadi perbedaan antara individu yang memiliki kesadaran agama stabil, hatinya stabil, pikirannya stabil, tapi terus jalan. Ya, semakin dewasa kesadaran beragama seseorang, semakin besar motivasi agamanya. Ya, makanya menjadi seorang nabi dan rasul biasanya itu umurnya 40 tahun ke atas. Supaya kenapa? Karena sudah matang. Pikirannya sudah terajak lah ya. Udah tahu bagaimana manis, pahit kehidupan ya dan segala macam umur 40 tahun ya. Tapi bagaimana dengan yang masih di bawah 40 tahun? Bisa nggak lebih matang? Bisa saja ya. Tergantung pengalaman-pengalamannya. Ya, kadang ada orang yang memang pengalaman kehidupannya memang prihatin. Ya. Ya, justru kalau misalkan kehidupannya prihatin, sebenarnya itu jalan sukses sebenarnya ya. Tapi kalau dia mau keluar dari keadaan itu. Ya. Baik, dengan motivasi yang tinggi, motivasi agamanya akan semakin dinamis dari waktu ke waktu. Baik, demikian teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi dengan jiwa beragama pada remaja dan dewasa oleh kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 3.